Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Bekam Sinergi dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam nuansa media yang berbeda, yaitu media kita menggunakan online channel YouTube. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Insya Allah saya akan mulai bertahap, setiap seminggu sekali kita memberikan sebuah materi-materi penyegaran pada seluruh alumni Bekam Sinergi dimanapun antum berada, baik di Indonesia, di Singapura, di Malaysia, di Brunei, kemudian yang dulu pernah kita mengajarkan juga di Hong Kong. Semoga dengan channel ini sajian-sajian yang akan kita sampaikan itu akan merefresh sebenarnya seperti apa penanganan penyakit yang pernah kita jumpai dan sering kita lakukan, terutama terkait dengan paradigma sinergi sebagaimana yang ada di buku Bekam Sinergi yang Bapak Ibu semuanya sudah mempunyai, atau para pendengar pemirsa yang lain yang belum tahu Bekam Sinergi Insya Allah buku Bekam Sinergi bisa didapatkan secara online, sangat banyak yang sudah jual. Paradigma kami adalah mensinergikan keilmuan berpikir secara konsep kedokteran tradisional Cina, kemudian secara konsep pengobatan tibu nabawi atau tibu nabawi, kemudian secara konsep medis modern. Jadi kami memberikan sebuah paradigma ketika kita berpikir tentang suatu penyakit, maka kita bisa nanti sinergikan atau integrasikan dalam sebuah metode, yaitu sinergi, sehingga nanti diagnosanya ada dua Jadi misalnya secara konsep medis orang ini terkena penyakit jantung koroner, secara konsep medis orang ini terkena hipertensi, maka nanti terapinya karena kita menggunakan modalitas terapi tradisional baik tradisional herbal Indonesia maupun Cina maupun tibu nabawi ataupun herbal dari India dan sebagainya, maka kita menggunakan diagnosa kondisi tradisional. Sebagai contoh misalnya hipertensi dengan misalnya ekses panas hati sehingga menimbulkan misalnya sensasi pusing, kemudian ciri-ciri yang lain misalnya iritabilitas, sulit tidur atau insomnia, jantung berdebar, muka merah dan seterusnya. Itulah yang namanya konsep Bekam Sinergi ini. Sejak awal kita tahun 2010 mengusung paradigma sinergi. Tentunya terkadang saya melihat banyak alumni kita yang sudah pernah belajar itu kemudian tidak menggunakan ilmu sinergi ini dalam keseharian mereka melakukan bekam. Makanya perlu kita istilahnya itu refresh kembali supaya lebih mantap, atau tetap menggunakan paradigma sinergi di dalam mengobati pasien-pasiennya. Sebagai contoh, saya hari ini ada sebuah pasien dengan diagnosa penyakit jantung penyakit jantung koroner. Ada sumbatan di pembuluh koroner, arteri koronaria yang ada di jantung. Maka tentunya bagaimana ketika kita nanti bawa ke konsep bekam, ke konsep herbal, ke konsep akupunktur, maka tentunya kita harus bisa mengetahui diagnosa kondisi dari pasien ini secara kondisi kedokteran timur. Kita tahu bahwasanya kedokteran timur itu dibangun mempunyai sebuah paradigma diagnosa sendiri, yaitu diagnosa dengan 4 cara pemeriksaan, kemudian dimasukkan salah satunya dalam konsep Pakang Pienceng atau 8 dasar diagnosa. Jadi kalau ada pasien misalnya keluhannya penyakit jantung koroner dengan keluhan misalnya sering nyeri dada mudah berdebar, kemudian sesak nafas maka kita harus melihat gejala-gejala yang lain yang menyertainya. Misalnya kita lihat mukanya cenderung pucat atau tidak, atau malah cenderung merah. Kemudian kita bisa menganamnesa dengan menanyakan apa yang dirasakan, sering berkeringat atau tidak atau sering kedinginan atau tidak
Jadi itu semua nanti kita bisa menyimpulkan kondisi penyakit jantung koronernya itu kenapa. Nah, singkat cerita, ini ada yang saya masih ingat ya, pasien ini dia lebih cenderung nyeri dada itu muncul ketika hawa dingin atau ketika terserang dingin, maka memunculkan nyeri dada ya. Sehingga kalau kita melihat kemudian kita gabungkan dengan diagnosa lidahnya, ternyata diagnosa lidahnya menunjukkan warna yang pucat ya, kemudian gemuk, kemudian ada warna-warna stagnasi atau warna-warna kehitam-hitaman di area-area tertentu. Nah, ini menunjukkan berarti penyakit jantung koronernya nanti kita gabungkan dengan diagnosa tradisionalnya, yaitu penyakit jantung koroner dengan sindrom energi jantung lemah disertai dengan stagnasi darah. Nah, sehingga untuk memberikan treatment pada pasien ini kita perlu melakukan tonifikasi energi jantungnya, kemudian perlu melancarkan peredaran darahnya yang fokusnya ke arteri koroner. Nah, ketika sudah ketemu diagnosa ini Bapak Ibu semuanya, berarti nanti kita resepkan terapi yang menguatkan energi jantung. Yang paling mudah yang bisa kita lakukan adalah dengan moksa. Moksa di titik misalnya Tacue ya, Tacue yang ada di punuk ya, di bawah tonjolan cervical ke-7 ya, Tacue atau DU14. Kemudian bisa juga dilakukan moksa pada misalnya Mingmen juga boleh, atau moksa pada Senje atau Ren 8 ya, bisa juga dengan Ren 6 atau Jihe, ditambah lagi dengan Cuk Sanli misalnya ST36. Semuanya bisa kita lakukan moksa ya. Ketika energi sudah naik, maka bisa ditambah dilanjutkan dengan akupunktur ya. Kemudian kalau memang ada nyeri-nyeri otot pada otot-otot di dada maupun di belakang bahu, kita bisa tambahkan dengan bekam api. Jadi pada ilustrasi kasus yang saya sampaikan ini tadi, pasien dengan penyakit jantung koroner dengan sindrom energi jantung lemah disertai dengan stagnasi darah, maka kita berikan formula terapi dengan dilakukan moksa, tujuannya untuk menguatkan energi, menghangatkan badan. Ketika badan hangat, energi muncul, maka stagnasi itu akan hilang, sehingga harapannya nyeri dada juga akan hilang. Harapannya lagi sumbatannya juga akan hilang. Maka untuk kasus penyakit organ seperti ini, sejak awal sampai sekarang saya tidak pernah menggunakan hanya menggunakan tindakan terapi, tapi tetap kita berikan herbal ya, herbal yang fungsinya untuk melancarkan peredaran darah dan melakukan tonifikasi energi jantung yang paling sering kita gunakan ya. Jadi sebenarnya herbal itu juga terus akan berulang Bapak Ibu ya, tidak kemudian kita menggunakan herbal yang lain, tidak. Herbal itu sangat-sangat sering yang berulang-ulang selalu kita pakai. Kembali ke kasus jantung ini, maka kita bisa menggunakan ya, karena tadi energi lemah, kemudian kalau kena dingin tidak kuat, kita bisa menggunakan Huangji ya, Huangqi tulisannya, Astragalus membranaceus. Huangqi bisa juga ditambah dengan Tangsen ya, Tangsen ya, Tangsen tulisannya Dangsen, bacanya Tangsen. Ini juga penguat energi jantung. Nah, kemudian ditambah dengan pelancar peredaran darahnya, kita bisa menggunakan Dansen atau Sanji ya, bisa dua-duanya atau hanya satu saja. Jadi tadi formulanya untuk kasus ini, penyakit jantung koroner dengan energi jantung yang lemah disertai dengan stagnasi darah, kita pakai Huangji, Tangsen, kemudian Tansen plus Sanji ya, 3 itu atau 4 itu bisa dipilih. Nah, dilakukan treatment akupunktur atau moksa bekam api tadi seminggu sekali selama 1 bulan. Nanti kita evaluasi seperti apa. Bagaimana mengevaluasinya? Evaluasi yang pertama adalah kita menggunakan gejala-gejala klinisnya, membaik atau tidak, sesaknya hilang atau tidak, nyerinya hilang atau tidak ya. Dan itu insya Allah biasanya biiznillah ya, hampir mayoritas ya insya Allah. Kalau diagnosa kondisinya kita tepat, biiznillah biasanya diberikan ya progres ya insya Allah seperti itu ya. Itu kasus penyakit jantung yang pertama.
dan biasanya ini juga nanti ada komplikasi yang lain, misalnya disertai dengan kaki yang bengkak, odem, itu juga nanti harus ditambahkan dengan herbal yang lain dan terapi yang lain. Ya, ini bagian pertama dulu sebagai pengantar. Setelah sekian lama mungkin kita tidak berjumpa dalam forum-forum diskusi kita, maka saya persembahkan ya, saya sajikan semuanya ini pada teman-teman alumni dimanapun Anda berada, dan juga para pemirsa sekalian channel ini. Semoga channel ini bisa memberikan manfaat. Ketika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, dan juga supaya kita bisa selalu mengikuti, silahkan Bapak Ibu jangan lupa like and subscribe channel ini supaya bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Saya kira begitu pembahasan untuk kasus yang pertama ini. Insya Allah akan kita susul dengan kasus-kasus yang lain, dan diharapkan bisa memunculkan banyak diskusi, banyak pengembangan ilmu-ilmu yang lain bagi teman-teman alumni semuanya, Bekam Sinergi dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.